Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Arham Mauriat SIKOM MA Tesol yang sudah membimbing serta mengizinkan saya dalam kegiatan seminar ini untuk memaparkan kegiatan kuliah kerja nyata mandiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angke Gayantri dengan NIM 182200030. Saya dari kelas B1 non-reguler 2018 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Siliwangi Cimahi. Kegiatan kuliah kerja nyata dilaksanakan dengan 4 siklus. Adapun perencanaan kegiatan yang saya buat untuk ketiga siklus yaitu mengidentifikasi sasaran serta menentukan sasaran, kemudian mencatat beberapa hal yang perlu dicatat. Dalam mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah identifikasi masalah, saya akan membuat pertanyaan untuk diajukan kepada target sasaran dalam kegiatan wawancara. Adapun pengambilan dokumentasi, saya akan menggunakan handphone dan tripod sebagai penyangga. Berikut adalah proses kegiatan kuliah kerja nyata mandiri pada siklus ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021. Dengan fokus kegiatan, pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Adapun target sasarannya yaitu 3 orang tua atau keluarga. Pada target sasaran yang pertama, ada Ibu Erna dengan 1 orang anak yang bersekolah kelas 6 SD di SDN Ranca Kendal. Target yang kedua, Kepala Keluarga Jajang Nurjaman dengan 1 orang anak yang bersekolah kelas 8 di SMP Negeri 4 Ranca Ekek. Dan target sasaran ketiga yaitu Kepala Keluarga Bapak Eman Sulaiman dengan 1 orang anak yang bersekolah di TK Hikmatul Huda. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus ke-1 ini yaitu pertama-tama, melakukan pengamatan terhadap pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Kemudian, melakukan wawancara dengan 3 pertanyaan yang diajukan kepada orang tua. Adapun partisipasi yang saya lakukan kepada orang tua yaitu pengenalan serta cara pengoperasian aplikasi pembelajaran daring seperti Zoom. Selain itu, saya pun mengajak anak-anak untuk bercocok tanam serta bermain layangan agar mengalihkan fokus anak terhadap gadget. Adapun hasil pengamatan yang saya dapatkan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap orang tua, yaitu kebanyakan orang tua yang belajar. Karena dalam situasi seperti ini, yang berperan penting dalam pembelajaran di rumah adalah orang tua. Sedangkan tidak banyak orang tua yang memahami materi sehingga dalam penyampaian terhadap anak kurang maksimal. Selain itu, kurangnya rasa tanggung jawab anak sebagai pelajar karena waktu yang fleksibel tidak seperti saat pembelajaran yang dimulai di sekolah. Proses pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata mandiri pada siklus kedua mulai dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 14 Agustus 2021 dengan fokus kegiatan pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Adapun target sasarannya yaitu 2 orang guru atau sekolah. Berikut adalah profil target sasaran saya. Target sasaran yang pertama di SDIT Insan Rahayu yang terletak di Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Adapun target sasaran yang keduanya yaitu di SMK Insan Unggul yang terletak di
Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada siklus kedua ini yaitu tahap pertama melakukan pengamatan terhadap pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Lalu, melakukan wawancara dengan 5 pertanyaan yang diajukan dengan salah satu guru yang mengampu kelas 4 mata pelajaran matematika di SD ITI Insan Rahayu, serta dengan salah satu guru kelas 10 mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di SMK Insan Unggul. Setelah itu, partisipasi saya dalam siklus kedua ini memperkenalkan beberapa media aplikasi pembelajaran yang belum digunakan seperti Padlet dan Edmodo, serta ikut berkontribusi pada kegiatan luring pada salah satu sekolah yang menjadi target sasaran, yaitu di SDIT Insan Rahayu. Adapun hasil penelitian yang didapatkan pada kedua sekolah tersebut ternyata memiliki beberapa kesamaan seperti metode pembelajarannya menggunakan metode blended learning, yaitu di mana kegiatan pembelajarannya itu bervariasi, ada daring dan juga ada luring. Dampak dari pandemi COVID-19 pada guru yaitu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dalam sisi positif yaitu guru dapat mengeksplor berbagai macam media sosial atau aplikasi pembelajaran di internet. Selain itu, wajib juga bagi guru untuk menguasai ilmu teknologi, di mana pada saat ini perkembangan teknologi berkembang secara cepat, sehingga menjadi kesempatan bagi guru untuk mengembangkan inovasi baru. Adapun sisi negatifnya yaitu dalam pengaplikasian aplikasi tersebut. Selain itu, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya interaksi secara langsung dengan siswa. Proses pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata mandiri pada siklus ketiga dimulai pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2021. Dan fokus kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat selama masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung dengan target sasaran yaitu 2 pengusaha UMKM. Pada target sasaran yang pertama yaitu toko kue Lina yang berdiri dari tahun 2017 sebagai bidang usaha kuliner yang menyediakan berbagai macam makanan ringan, mulai dari basah, kering, dan sebagainya. Kemudian, pada target sasaran yang kedua, yaitu toko bangunan Al-Hamim, mulai berdiri pada tahun 2000. Dengan bidang usaha perdagangan, yang menjual berbagai macam bahan bangunan, serta alat tukang, alat listrik, dan lain sebagainya keperluan untuk membangun bangunan. Adapun partisipasi yang saya lakukan yaitu dalam bentuk pemasaran. Nah, karena pada saat ini media online sangat berpengaruh besar terhadap berbagai hal, maka dari itu saya membantu untuk membuatkan poster penjualan yang akan dipasarkan secara online. Kemudian, saya juga membantu membagikan poster tersebut ke beberapa akun media sosial. Adapun hasil yang didapatkan mengenai dampak dari pandemi COVID-19 ini pada pengusaha UMKM yaitu memiliki pengaruh terhadap omset penjualan, sehingga pendapatan yang didapatkan pun menurun bisa sampai 50%. Untuk aktivitas lainnya mungkin pada pengiriman barang tidak maksimal karena adanya pembatasan wilayah. Setelah dilaksanakannya kegiatan kuliah kerja nyata mandiri secara bertahap dengan 3 siklus yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kuliah kerja nyata mandiri ini merupakan tempat bagi mahasiswa untuk belajar hidup dan mengabdi kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat berperan serta berpartisipasi secara aktif karena
tidak hanya ilmu yang perlu diterapkan, tetapi bagaimana mahasiswa menyatu dengan lingkungan masyarakat. Dan mengenai dampak pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan dan dunia perekonomian di dalam masyarakat. Adapun rekomendasi yang dapat saya sampaikan yaitu perlunya komunikasi orang tua siswa dengan guru harus terjalin dengan baik karena pada masa pandemi COVID-19 ini siswa diharuskan belajar di rumah sehingga peran orang tua sangat berpengaruh. Maka dari itu, komunikasi antara orang tua dan guru harus terjalin dengan baik agar tidak ada miskomunikasi dalam penyampaian materi. Kemudian, guru dapat mengikuti workshop atau seminar untuk upgrading kemampuan selain yang ada disediakan di sekolah atau tempat mengajar. Bagi pengusaha UMKM, dianjurkan melakukan penjualan online karena di masa pandemi ini kebanyakan orang diam di rumah dan lebih berfokus kepada penjualan online di media sosial atau e-commerce lainnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai proses kegiatan pelaksanaan kuliah kerja nyata mandiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau tutur bahasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.